Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanatul Istianah dengan NIM 226121117 dari kelas 6D Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudli, MPD. Baik, langsung saja menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, sebagian orang itu berpendapat bahwa Islam adalah agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad dengan menjiplak ajaran Yahudi. Pendapat ini muncul karena adanya beberapa kesamaan dalam konsep ketuhanan dan ajaran moral antara Islam dan agama sebelumnya. Namun, tuduhan ini tidak berdasar karena Islam bukan hasil tiruan, melainkan penyempurna dari ajaran sebelumnya. Lalu, Islam itu mengakui adanya wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, dan Nabi Isa, tetapi Islam membawa hukum dan prinsip yang berbeda sesuai dengan ketetapan Allah. Kesamaan dalam ajaran bukan berarti Islam menyalin dari agama Yahudi. Sebagai contoh, konsep penciptaan dunia dalam 6 hari memang ada dalam Islam dan Yahudi, tetapi penjelasannya berbeda. Selain itu, meskipun ada kosakata dalam Al-Quran yang juga ditemukan dalam kitab Yahudi, hal ini wajar karena bahasa berkembang melalui interaksi budaya. Perbedaan mendasar antara Islam dan Yahudi juga sangat jelas, misalnya dalam konsep ketuhanan, hukum ibadah, dan nilai-nilai sosial. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah belajar secara langsung dari pemuka agama Yahudi, dan Al-Quran justru memberikan banyak koreksi terhadap ajaran mereka yang telah menyimpang. Dengan demikian, Islam adalah agama wahyu yang memiliki karakteristik unik dan bukan hasil jiplakan dari agama lain. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Dalam cerita seorang suami yang ingin membahagiakan istrinya dengan memberikan kelapa muda, dapat diterapkan metode dan metodologi dalam penyelesaian masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu istrinya menginginkan kelapa muda tetapi belum musim, sementara satu-satunya pohon kelapa muda milik tetangga. Dalam menghadapi situasi ini, suami perlu berpikir secara rasional untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan orang lain. Metode yang bisa digunakan antara lain metode rasional, di mana suami mencari alternatif lain, seperti membeli kelapa muda dari tempat lain. Selain itu, metode empiris juga bisa diterapkan dengan mengamati apakah ada orang lain yang memiliki kelapa muda yang bisa dibeli. Dari sisi etika, suami harus memastikan bahwa tindakannya tidak melanggar norma sosial dan agama, seperti tidak mencuri atau mengambil tanpa izin. Jika diterapkan dalam metode studi Islam, suami perlu mengumpulkan informasi, menganalisis pilihan yang ada, dan mengambil keputusan yang paling sesuai. Dengan demikian, kisah ini menunjukkan bagaimana metode berpikir yang sistematis dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah secara etis dan efektif. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara memahami ajaran Islam secara sistematis. Dalam MSI ada beberapa pendekatan yang digunakan seperti kajian teks yang mencakup tafsir Al-Quran dan hadis, kajian sejarah Islam, serta kajian pemikiran Islam. MSI juga mempelajari bagaimana Islam berinteraksi dengan masyarakat dan budaya, sehingga pemahaman terhadap agama ini bisa lebih mendalam dan kontekstual. Islam juga bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sistem berpikir yang terstruktur. Al-Quran mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan berpikir kritis dalam memahami wahyu, sebagaimana dijelaskan dalam konsep ijma, qiyas, dan ijtihad. Selain itu, Islam tidak hanya membahas aspek spiritual, tetapi juga mencakup ilmu empiris seperti sains, kedokteran, dan teknologi.
Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menekankan pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang terstruktur dan mendukung perkembangan ilmu dalam berbagai bidang. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.